Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, keberkahan kepada kita semua yang hadir di dunia maya ini. Dan semoga Allah menetapkan hati kita agar senantiasa berada dalam taufik serta hidayahnya. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'innya. Dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga Allah limpahkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah hadir di ruangan kajian subuh ini. Dan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang dari Jogja, yang dari Jakarta, juga dari berbagai daerah yang sudah masuk. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, ilmunya semoga bermanfaat. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin mau sampaikan. Pertama, pastikan nama ibu bapak sesuai di layar monitor. Yang kedua, untuk merubah nama, sudah ada di fitur Zoom-nya. Dan nonaktifkan fitur getar dan nada dering di HP ibu dan bapak. Lalu matikan mikrofon selama Zoom meeting berlangsung. Tuliskan pertanyaan di fitur chat. Dan berkenan pula nanti mengisi formulir umpan balik sebelum kajian pagi ini selesai. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, jazakallah khairan katsira. Inilah sedekah dakwah update, mohon maaf kami update tanggal 17 Januari 2022, total dana Rp2.851.000. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga menjadi ladang amal buat kita dan menjadi pahala yang tidak terputus. Dan yang kedua, Khalifah berbagi dana yang sudah terkumpul di Khalifah berbagi update per tanggal 18 Januari 2022, total dana Rp24.616.421, titipan wakaf Quran 40 Al-Quran untuk para santri tahfidz yang terkena dampak di Semeru. Kami menunggu ibu bapak untuk saling berbagi melalui Khalifah berbagi. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kita untuk senantiasa saling berbagi. Dan mudah-mudahan menjadi amal yang tidak terputus dan menjadi pahala yang sangat besar untuk membantu kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kemarin kena gempa di Banten juga sehat semua. Ya insya Allah mudah-mudahan buat saudara-saudara kita dimanapun berada, mudah-mudahan Khalifah berbagi bisa merapat ke daerah Banten. Ya. Dan resminya Khalifah berbagi akan kami tutup di tanggal 31 Januari untuk bantuan donasi Semeru. Hari ini insya Allah kajian akan dipandu oleh Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Namun sebelumnya, Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wejangan buat kami? Sedikit aja. Boleh, Ibu. Monggo. Ya. Sekarang langsung aja, Mu? Iya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim kepada para ustadz-ustadz yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita sama-sama belajar dan menimba ilmu supaya karena orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan hari ini topiknya sangat baik sekali. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah rahasia Allah. Penyebab kematian rahasia Allah. Di mana kita akan wafat pun rahasia Allah. Dan kita akan dimakamkan pun itu adalah rahasia Allah. Karena itu adalah urusan yang hidup. Maka dengan ini bersiap-siaplah kita dalam kebaikan supaya malakul maut datang menghampiri kita dalam keadaan sedang berbuat kebaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Bunda Empet yang sudah menyampaikan wejangan buat kita.
Sebelum Ustadz Gun-Gun, Assalamualaikum Ustadz Wijanto, semoga sedang zooming juga double. Ya, tadi sudah WhatsApp denganmu. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Insyaallah mudah-mudahan di ujung kajian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini karena posisinya sedang di masjid ini, jadi bergema. Baik, silakan Ustadz Gun-Gun. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dapat ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bangun di pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Sehingga kita bisa memulai pagi hari ini dengan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh kita, yang kebaikannya, pahalanya insya Allah bisa kita jemput nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih salihah, menjadi umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita. Kita akan mengambil pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih melanjutkan tentang zikrul maut, ya, dan mengingat kematian dan mengurangi angan-angan. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Kata Nabi SAW, hadis ini masih dari Abu Hurairah, lanjutan dari hadis yang kemarin. Jadi sama-sama dari Abu Hurairah. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Ya. Banyak-banyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Ya, banyak-banyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan atau pemutus kenikmatan, ya. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis jawami'ul kalim, ya, yakni kalimat yang sangat pendek tetapi luas maknanya, ya. Kalimat yang sangat pendek tetapi maknanya begitu luas, begitu dalam, ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bunda Empet, ya, bahwa kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati, ya. Bukan hanya sekedar mati, tetapi dia akan merasakan bagaimana pahit ketirnya, manis lezatnya kematian tersebut, ya. Setiap orang akan melewati hal tersebut, ya. Nah, bukan prosesnya, hadirin, ya, bukan prosesnya, bukan saat sakaratul mautnya yang menjadi ukuran, ya, tetapi kematian akan menjadi gerbang pertama bagi seseorang. Kalau dia orang yang salih, maka gerbang tersebut adalah gerbang kebaikan yang dia disambut dengan kesenangan, dengan kemenangan, ya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya kubur itu adalah bisa menjadi taman-taman surga dan juga bisa menjadi petaka-petaka neraka, ya. Jadi kubur itu salah satu tahapan yang bisa menjadi taman-taman surga dan juga bisa menjadi petaka-petaka neraka. Dimulainya di alam kubur dan yang mengawalinya adalah kematian, ya. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain, yang dimaksud dengan zaiqatul maut, ya,
manusia akan merasakan kematian, sekali lagi bukan dari sisi proses sakaratul mautnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya kita ini akan diuji dengan sakaratul maut, ya. Orang akan merasakan sakitnya, ya, akan merasakan sakitnya dan juga akan merasakan godaannya dari syaitan, laknatullah, ya. Pernah dikisahkan dari Anas bin Malik, lama faqula Nabi SAW, ya, bahwasanya ketika kondisi Nabi SAW sedang memburuk, ya, Fatimah berkata kepadanya, kata Fatimah, alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku, ya. Kemudian beliau menjawab, ya, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah ini, ya. Jadi Rasulullah itu sangat menderita, ya, ketika menjelang wafatnya. Dan ini sebagai bentuk penyempurnaan Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba Allah yang baik, ya, hamba-hamba Allah yang salih di dunia, ya. Jadi penyempurnaan rasa sakit di dunia sehingga di akhirat, ya, orang-orang salih, orang-orang baik, ya, tentu saja para nabi, ya, mereka tidak akan mendapatkan penderitaan lagi, ya. Makanya kata Nabi SAW untuk menenangkan Fatimah, kata beliau, ya, laisa ala abika karbun ba'd, ya, tidak ada rasa sakit lagi setelah ini. Nah, kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmizi, ya, Aisyah menceritakan, kata beliau, ya, ma'abbitu ahadan bihauni maut ba'da allazi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Siti Aisyah, aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah SAW, ya. Jadi Aisyah, nah ini pelajaran bagi kita, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Ya, sering kita melihat orang-orang yang mungkin gitu, kita melihatnya mudah meninggalnya, wafatnya, ya, ketika zaiqahnya, ketika zaiqatul maut tersebut, ya, terlihatnya mudah gitu kan, terlihatnya diakhiri dengan senyuman gitu kan. Nah, kata Aisyah, ya, aku tidak iri melihat itu, ya. Setelah apa? Setelah aku melihat bagaimana proses kematian Rasulullah SAW, ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau memberikan komentar akan hadis tersebut, ya, kata beliau, dalam hadis ini, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan atas kehinaan martabat seseorang, ya. Dalam konteks orang yang beriman, ya, bisa untuk menambah kebaikannya atau justru menghapus kesalahannya, gitu, ya. Nah, ini menjadi pegangan bagi kita, ya. Rasulullah saja ketika beliau mengalami, ya, sakaratul maut dalam kondisi yang sangat kalau di rumah sakit maya sedang emergensi, ya, artinya sedang parah-parah, kritis. Nah, ya, sedang kritis, ya, bagaimana Fatimah merasa sedih, ya, melihat kondisi Nabi, ya. Siti Aisyah juga sama. Bahkan beberapa hari sebelum wafatnya beliau, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya aku pernah menjenguk Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Kemudian aku letakkan telapak tanganku di atas selimut Rasulullah, ya. Beliau memegang tubuhnya. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, sungguh aku tidak tahan, ya, berlama-lama meletakkan tanganku di atas badannya tersebut. Kenapa? Karena panasnya sangat menyengat, ya. Panasnya sangat menyengat, ya. Jadi luar biasa panasan Nabi ini, ya, berlipat-lipat orang biasa, ya. Kalau orang yang demam itu bisa sampai 40, maka Nabi bisa lebih dari itu, berlipat-lipat, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena pahalanya pun memang berlipat ganda bagi beliau, ya. Gitu, berlipat ganda. Sehingga sekali lagi, ya, jangan pernah menjadi tolok ukur, ya, kesengsaraan orang dalam sakaratul maut, ya, matanya terbelalak misalkan, ya, itu bukan ukuran, hadirin, ya. Kenapa? Karena kalau mata terbelalak itu, kata Nabi SAW, innal basara tatbi'uhu ruh. Sesungguhnya pandangan itu akan mengikuti ruh, ya. Pandangan itu akan mengikuti ruh, sehingga ruh itu dicabut dari atas kepalanya, maka pandangan itu akan mengikutinya. Jadi wajar kalau misalkan ada orang-orang yang meninggal terbelalak, itu sekali lagi bukan menjadi
tolok ukur bahwa dia matinya sengsara. Tidak ya. Nabi saja menderita ya, Nabi saja menderita. Nah, ini yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tentu ya, ini proses lahiriahnya ya. Sementara proses batiniahnya ya, yang tidak terlihat oleh mata, ya kita tidak bisa merasakan ya, kita tidak bisa merasakannya ya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi SAW, orang yang beriman itu ketika dicabut nyawanya, ya, itu seperti apa? Seperti air yang keluar dari teko, mengalir begitu lancar, ya. Nah, bagaimana tadi? Itu kondisi fisik, ya. Kondisi fisik itu adalah satu sebagai ujian bagi orang-orang yang masih hidup, ya. Ujian bagi orang-orang yang masih hidup, ya. Pertama supaya dia tidak bersuudzon, ya, kepada orang yang sedang dia saksikan kematiannya, ya. Begitu. Yang kedua tadi kata Ibnu Hajar ya, supaya apa? Itu bisa menjadi kebaikan, menambah kebaikannya ya, menambah pahalanya atas kesabarannya ya, dan juga bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa yang namanya kematian adalah salah satu di antara pengingat kita ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis tadi ya, dalam hadis yang ditempatkan oleh Imam An-Nawawi ya di bab kematian ini, aksiru zikra hadzamil ladzat ya. Banyak-banyaklah kalian mengingat akan pemutus kenikmatan ya. Jadi luar biasa ya, proses kematian itu tidak lama ya. Orang yang sakaratul maut mungkin bisa beberapa hari ya, tetapi ya dia memutus kenikmatan yang sudah berlangsung lama. Sebagai apa? Sebagai gerbang untuk membuka apa? Kenikmatan yang selanjutnya, yang selama-lamanya, atau membuka gerbang untuk apa? Untuk keburukan atau petaka neraka. Meskipun sekali lagi selama orang itu beriman, maka petaka tersebut hanya sebagai adab ya, sebagai adab kalau bagi orang-orang yang beriman tetapi kurang amalnya ya. Kenapa? Karena kata para ulama ya, neraka atau alam kubur ya, dari mulai alam kubur dan seterusnya itu dua fungsinya, azab dan juga adab ya. Kalau azab itu artinya menyiksa ya, azab itu menyiksa. Ya, kalau adab itu memantaskan diri, ya, memantaskan seseorang, ya, seperti misalkan kata Nabi, adibu auladakum, ya, adibu auladakum pakai hamzah, pakai dal biasa, ya, adablah anak-anak kalian, bukan diterjemahkan azablah atau siksalah anak-anak kalian, bukan, tapi berikan dia pelajaran, ya, adibu auladikum, ya. Berikanlah pelajaran anak-anak kalian. Ya, beda dengan ain dan zal. Kalau ain dan zal, azab itu artinya nyiksa terus-terusan, ya, itu azab. Nah, neraka ya, alam kubur ya, sempitnya alam kubur dan seterusnya itu adab bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi azab bagi orang-orang yang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang fusuk, ya. Itu azab, ya. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu sebagai salah satu hadis yang pendek tadi, jawami'ul kalam ya, yang jawami'ul kalim yang bisa kita jadikan pegangan bahwa kematian adalah nasihat yang luar biasa yang bisa kita pegang terus-menerus ya, ingat-ingat terus ya, itu akan memutus setiap kenikmatan yang kita lalui selama usia kita di dunia ya. Nah, pernah suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, ya. Ya Ka'ab, kata Umar, haddatsana 'anil maut, ya. Coba kabarkan kepadaku tentang kematian. Kemudian kata Ka'ab, "Na'am ya Amirul Mukminin." Baiklah wahai Amirul Mukminin. Gusnun kasirus syauk, ya. Kata Ka'ab, ia itu laksana sepucuk ranting yang banyak durinya. Jadi kematian itu ya, gusnuk katsirus syauk ya, seperti ranting akan tetapi banyak durinya kematian itu ya. Udkhila fi jawfi rajulin fa akhadhat kullu syaukati bi'arqin thumma jazabhu. Rajulun syadidul jazbi fa akhadha ma akhadha wa abqa ma abqa, ya. Kata Ka'ab, setelah setelah tiap duri jadi kematian itu seperti apa? Seperti ranting yang banyak durinya. Kemudian si duri tersebut, ranting tersebut masuk ke dalam perut seseorang,
ya ke dalam perut seseorang. Setelah tiap durinya mengait sebuah urat, ya, ranting tersebut ditarik oleh orang yang amat kuat tarikannya, ya, hingga tercabutlah sejumlah urat dan tertinggal sisanya. Ini gambaran kematian, ya, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kematian, agar apa? Biar kematian itu senantiasa menjadi pengingat kita, menjadi mau'izah, ya, nasihat bagi kita, ya. Bagaimana para sahabat Nabi mereka saling menasehati, ya. Tentu Umar lebih baik, ya, daripada Ka'ab, ya. Umar lebih salih, ya. Umar lebih terpilih, tetapi Umar ini butuh nasihat dari orang-orang yang bisa menasehatinya, ya. Makanya Umar, ya, bertanya kepada sahabat Nabi yang satu ini, ya, coba gambarkan kepadaku tentang kematian. Kematian itu seperti ranting yang banyak durinya, yang tajam-tajam durinya, yang melengkung, yang mengait, ya. Kemudian ranting tersebut dimasukkan, ya, ke dalam perut seseorang. Kemudian setelah darinya si duri-duri tadi yang mengait tersebut mengait, ya, di urat-urat, ya, di usus, pokoknya di anggota badan seseorang yang ada di dalam perutnya. Kemudian ranting tersebut ditarik sekuat-kuatnya, sehingga tercabutlah urat-uratnya, ya, dan tinggallah yang tersisanya, ya. Makanya hadirin rahimani rahimakumullah, ya. Maka sungguh luar biasa perkataan Nabi ini, ya. Perkataan yang sangat singkat, perkataan yang sangat ringkas, ya, tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa, ya, supaya kita jangan sampai terlupakan oleh sesuatu yang sangat-sangat fana ini, ya. Sesuatu yang akan kita tinggalkan, ya. Bagaimanapun kita disibukkan, ya, oleh kesibukan kita, maka ingat bahwa kesibukan kita itu akan meninggalkan kita kalau kita yang meninggalkan kesibukan tersebut, ya. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan dunia tersebut, dan itu sudah menjadi sunatullah, dan kita sudah bisa saksikan, ya. Kita bisa saksikan, ya, bagaimana orang-orang yang sudah mengumpulkan harta yang banyak, ya, dia melupakan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian setelah itu hilang, ya. Setelah itu dia tinggalkan, ya, tidak ada bekasnya sama sekali, ya. Kecuali, ya, semuanya itu dia dijadikan untuk untuk berbekal diri, berbenah diri, ya, menghadapi hari setelah kematian, ya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci, takut berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Kemudian fakultu, ya, kata Aisyah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya, coba terangkan kepadaku, ya, apa yang dimaksud dengan benci dengan kematian, ya. Kemudian yang dimaksud dengan benci kematian itu, kata Rasulullah SAW, ya, bukan setiap kita pasti benci kematian, kata Siti Aisyah, ya. Setiap kita pasti takut dengan kematian, ya. Setiap orang pasti memiliki khawatir yang menghadapi kematian, ya. Takut yang menghadapi sakaratul mautnya, ya. Takut menghadapi zaiqahnya tadi, ya. Gitu. Kemudian kata Nabi SAW, yang dimaksud bukan itu, ya, bukan takut akan kematiannya itu sendiri, ya. Kenapa? Karena kematian itu pasti ada sakitnya, ada sakaratnya, ya. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan orang yang senang berjumpa dengan Allah adalah setiap mukmin apabila diberi kabar gembira tentang rahmat dan ridha Allah serta surganya, maka ia akan suka bertemu dengan Allah, ya. Makanya setiap orang mukmin dalam hadis yang lain, ketika dia meninggal, ya, maka apabila si jenazah itu diangkat di atas punggung seseorang, ya, maka jenazah itu akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Nah, ini maksud bahwa dia itu senang berjumpa dengan Allah. Ya, kenapa? Karena dengan kematiannya dia diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dengan surganya, ya. Bahkan di setiap sore, ya, di kuburnya itu dia diperlihatkan tempat duduknya nanti, ya, di surga. Ini orang-orang yang senang berjumpa dengan Allah. Ini orang-orang mukmin, gitu kan?
Nah, sementara orang-orang yang benci dengan Allah ya adalah orang-orang kafir ya. Kenapa? Karena mereka senantiasa diberi kabar gembira dengan azab dan kemurkaannya ya, dengan nerakanya ya. Maka orang tersebut akan benci, akan takut berjumpa dengan Allah, karena setiap kali ya yang diberitakan kepada dia adalah tentang neraka ya, tentang azab ya, tentang penderitaan. Bagaimana mungkin dia mau ya berjumpa dengan kematian ya? Bagaimana mungkin dia mau berjumpa dengan kematian? Makanya orang-orang kafir ketika diangkat di jenazahnya, aina tazhabuna biha? Ya wailaha, dia mengatakan, ya wailaha, celaka aku, aina tazhabuna biha? Mau dibawa kemana aku ini? Ya. Nah, ini keadaan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang tidak memiliki bekal sama sekali. Makanya kata Nabi, aksiru zikro hadza min lazzat. Ya, perbanyaklah kita mengingat pemutus kenikmatan untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal. Ya, untuk mempersiapkan bekal biar apa? Biar kematian kita ya disambut dengan apa tadi? Dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dengan kabar gembira tempat duduk kita di jannahnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khaira ista'malhu." Ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ista'malhu, maka Allah akan memperkerjakannya. Allah akan memperkerjakannya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Kaifa yasta'milhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memanfaatkan orang ini? Bagaimana Allah memperkerjakan orang ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Ya, kata Rasulullah, ya, orang yang dipekerjakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang diberikan kemantapan atau kefakihan ilmu, ya, keistiqomahan dalam melakukan amal salih. Ya, ini orang-orang yang dipekerjakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang dipekerjakan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang justru dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi kematiannya. Makanya hadirin rahimani rahimakumullah, ya, kita harus membuat diri kita senang dalam beramal salih. Ya. Kenapa? Karena kematian itu datang secara tiba-tiba, baghtatan, ya, secara tiba-tiba. Syukur-syukur ya, kalau kita bukan termasuk orang-orang ahli maksiat, ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang beriman, maka kematian mendadak itu salah satu di antara kebaikan, tanda kebaikan ya. Tapi kalau kita sedikit bekalnya, ya, tiba-tiba aja kematian datang, maka justru itu adalah salah satu tanda azab ya. Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita taubat ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Nah, makanya kita harus membuat diri kita senang dalam melakukan amal saleh. Kenapa? Karena itu salah satu tanda Allah sedang memperkerjakan kita, ya. Allah sedang ista'malna, gitu kan? Allah sedang memperkerjakan kita. Allah sedang membuat kita bermanfaat, ya. Tentu untuk diri kita, ya. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata beliau, doa ini bagus sekali, ya. Yang diawali oleh Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, ya, wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini kan bagus sekali doa ini, ya. Ya Allah, wahai Tuhanku, kan perbaikilah bagiku agamaku. Kenapa? Karena agama itu adalah sebagai benteng urusanku, ya. Perbaikilah duniaku. Kenapa? Karena dunia itu tempat hidupku. Perbaikilah urusan-urusan akhiratku, karena itu menjadi tempat kembaliku, ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Nah ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah, mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Jadi penambah amal. Ya, kalau Allah memberikan usia kepada kita, ya, kalau Allah masih mempercayakan umur kepada kita, maka jadikan umur yang kita miliki ini sebagai ziyadatan li fi kulli khair, sebagai sarana untuk menambah kebaikan amal salih kita, ya. Gitu. Jadi minta kepada Allah, ya, umur yang barokah, ya. Makanya kata Ibnu Abbas, salah satu di antara tafsir atina fid dunya hasanah, ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku hasanah di dunia. Yang namanya hasanah di dunia itu adalah apa? Keberkahan umur, ya. Al umur barokah, ya. Apa namanya? Umur yang barokah, yang bisa mendatangkan apa? Kebaikan, ya. Yang bisa mendatangkan kebaikan. Makanya kata Nabi, sebaik-baik manusia itu siapa, ya?
man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ya. Yang panjang umurnya, baik amalannya, ya. Makanya kita doakan senantiasa saja sesepuh kita, ya, Bunda Empet, ya, Pak Rustam, semuanya para sesepuh, ya, semoga sisa-sisa usianya itu, ya, digunakan untuk kebaikan yang memberikan maslahat kepada kita semua, ya. Kita bisa berkumpul di sini, ya, tentu saja atas, ya, jasa-jasa mereka ini, ya, memprakarsai, ya. Nah, ini adalah salah satu kebaikan, ziyadatan fi khair, yang menjadi jembatan kebaikan, menghubungkan orang dengan kebaikan, menghubungkan orang dengan kesalihan, ya. Nah, ini luar biasa nih, ya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya. Begitu. Makanya kata Nabi tadi, ya, sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, baik amalannya, ya. Nah, kemudian waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, ya, dan jadikanlah kematian itu sebagai pemutus keburukan, ya, sebagai peristirahatan dari berbagai macam kesibukan dunia, ya, dari berbagai bermacam kesibukan dunia yang melenakan, ya, yang itu bisa menimbulkan fitnah, ya, kesulitan, musibah, kelalaian, dan seterusnya. Jadi kematian bagi seorang mukmin itu harus menjadi rohah, ya, harus menjadi istirahatnya, ya. Makanya kata Nabi SAW, ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi, ya, marra alaihi bi janazah, gitu kan, pernah lewat satu jenazah di depan Nabi SAW, tentu digotong, ya, hadirin, ya, bukan jenazahnya lewat sendiri, ya, digotongnya lewat jenazah, gitu, ya. Kemudian kata Nabi SAW, mustarahum min, ya, ada yang diistirahatkan, ada juga yang orang lain diistirahatkan darinya, ya. Nah, mal mustarih, ya, mustarih itu adalah al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Yang namanya mustarih itu adalah seorang hamba yang beriman, ya, yang memperoleh kenyamanan, ya, yang diistirahatkan oleh Allah dari kelelahan dunia, dari taklif dunia, dari kewajiban dia di dunia, dari kesulitannya, dari fitnahnya, dari cobaannya menuju rahmat Allah. Ini mustarih, ya. Nah, makanya ketika kita meminta kepada Allah waj'alil mauta rahatan li, yang mudah-mudahan kematian kita menjadi mustarih, ya. Kita diistirahatkan oleh Allah, ya. Kita menuju rahmat Allah. Nah, sementara mustarahum min, ya, mustarahum min itu ada orang lain yang diistirahatkan darinya, ya. Siapa? Yakni wal abdul fajir, yakni hamba yang jahat, ya. Yastarihu minhul ibad, manusia yang lain beristirahat darinya. Artinya apa? Kematiannya disyukuri. Alhamdulillah ternyata dia mati juga, gitu kan, ya. Nah, ini orang lain yang diisyaratkan darinya. Manusia lain diisyaratkan darinya, dari kejahatannya, dari keburukannya. Wal bilad, negara juga sama diselamatkan dengan kematiannya, ya. Negara juga sama diselamatkan dari kematiannya. Wasyajar, pepohonan, ya, pepohonan, hutan yang sangat luas, ya, itu berbahagia dengan kematian orang ini, ya. Kenapa? Karena selama dia masih hidup, pohon-pohon itu ditebangi aja terus, misalkan, ya. Habis itu pohon-pohonnya, sehingga keseimbangan alam tidak balance lagi, gitu kan. Keseimbangannya sudah tidak sesuai lagi. Kenapa? Karena banyak ditebangin pohon-pohonnya, ya, oleh oknum ini misalkan. Nah, sehingga pohon-pohon aja senang, ya, dengan kematian orang itu. Wadawab, dan juga apa? Dan juga binatang juga senang, hewan juga senang dengan kematian orang ini. Nah, ini nauzubillahi min dzalik, ya. Kalau kita termasuk atau tergolong kepada orang yang mustarahum min, ya. Makanya hadirin ikhwat iman azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ya. Kita harus benar-benar, ya, mempersiapkan diri kita, ya. Jadikan kematian itu sebagai pemutus kenikmatan, ya, hidup di dunia, ya, kenikmatan hidup di dunia. Jadikan itu, ya, sehingga apa? Sehingga kalau kita mengingat, ya, bahwa kematian sebagai pemutus kenikmatan, maka insya Allah, ya, hidup kita, sisa usia kita akan diisi dengan amal saleh, ya, dengan amal soleh. Dan ini ada jaminan dari Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Ya, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya. Amal salih disepakati, yang namanya amal salih itu adalah ibadah ikhlas mengikuti ya perintah Allah, ya. Ibadah mengikuti perintah Allah, ikhlas dikerjakan karenanya. Kemudian mutaba'ah Rasulullah, ya, mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, ini yang namanya amal salih, ya. Kalau kita menganggap itu sebagai sebuah amal saleh tapi tidak ada perintahnya dari Allah, atau ya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka jangan berpikir itu sebagai sebuah amal saleh. Amal saleh itu dua syarat, ya. Ibadah ikhlas karena Allah, ya. Kemudian apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, amal saleh. Laki-laki dan perempuan, wahwa mumin, ditegaskan lagi di sini, wahwa mumin, dan dia beriman. Artinya kalau tidak beriman itu bukan amal saleh, ya. Misalkan ada perintahnya dalam Al-Quran, ya, ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, ya, tetapi dia bukan seorang yang beriman, maka bukan amal saleh, ya. Maka jaminannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan jamin dia dengan kehidupan yang baik, ya. Apa itu kehidupan yang baik? Ya, kehidupan yang baik itu, ya, hadirin, kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau mengatakan yang namanya hayatan thayyibah itu adalah rizqul halal, rizki yang halal. Artinya standar kita orang yang beriman yang senantiasa akan mengingat kematian, maka standar itu adalah rizki yang halal, bukan rizki yang banyak, hadirin, ya. Nabi tidak pernah meminta kepada Allah dengan rizki yang banyak, tetapi rizki yang halal, ya, rizki yang halal, ya. Artinya cukup, ya, cukup untuk menyambung hidup, ya, rizki yang halal itu, ya. Makanya kata Nabi, tuba liman aslama, sungguh beruntung orang yang berislam, waruziqa kafafa, dan rizkinya itu cukup. Nah, para ulama mentafsiri rizqu kafafan itu artinya apa? Ada jaminan hidup untuk hari ini, ya, ada jaminan hidup untuk hari ini. Kenapa? Karena tadi ya, orang yang mengingat kematian dia tidak akan berangan-angan, ya. Ketika rezekinya cukup untuk hari ini saja, maka dia sudah berbahagia, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya stok makanan di lemari yang cukup untuk hari ini, maka dia berbahagia, kata Nabi SAW. Ya, harusnya begitu. Esok lusa belum tentu, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Esok nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Esok nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya keberkahan hidup, hayatan thayyibah itu ditandai dengan rizki yang halal. Rizki yang halal adalah rizki yang bisa mengantarkannya kepada semangat ibadah, ya. Rizki yang halal itu adalah rizki yang bisa mengantarkannya kepada semangat ibadah. Contoh misalkan ketika Imam Asy-Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ya, Imam Asy-Syafi'i itu, ya, ketika berkunjung ke Imam Ahmad, beliau memakan semua makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, ya, sampai murid-muridnya merasa kecewa. Nah, hanya Imam Asy-Syafi'i RW 06, ya, rewog gitu kan. Rewog, ya, gitu. Ya, ternyata alasannya gitu, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, rizki yang dipersembahkan oleh orang yang salih, ya, didapatkan dengan cara yang halal, ya, maka itu akan menambah energi. Dan benar itu, ya. Ketika beliau selesai makan, ya, setelah selesai sholat Isya, beliau masuk kamar, maka tidak keluar lagi sehingga beliau keluar pas waktu sholat subuh. Ditanyakan, kenapa tidak tahajud, kan gitu kan? Kemudian bahkan tidak wudhu lagi ketika sholat subuh. Ternyata itu rizki yang halalnya itu justru menjadikan dia semangat beribadah. Dia menulis, ya, sebuah istinbatul ahkam, bahkan 1000 dikatakan 1000 istinbatul ahkam dari satu hadis. Lihat bagaimana moncernya, ya, Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena asupan rizki yang halal. Makanya rizki yang halal itu harus mendatangkan semangat beribadah. Nah, ini salah satu tanda orang yang diberikan hayatan thayyibah. Karena apa? Karena dia senantiasa mengingat kematian sehingga disibukkan oleh amal salih. Ya, mudah-mudahan poin ini bisa kita lanjutkan nanti di lain kesempatan, ya. Demikian, ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Maka saya kembalikan dulu kepada Kang Muhammad. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan sehingga kita bisa lebih bijak nih, ya, untuk mengingat kematian, untuk senantiasa setiap hari bisa beramal lebih banyak lagi dalam beribadah kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan di kolom fitur chat, Ustadz. Pertama, saya ingin membacakan dulu dari Ibu Yuniarti. Perihal pertanyaan
dari Ibu Yuniati adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Setiap orang akan merasakan kematian, sakaratul maut. Bagaimana kita bisa melihat contoh seperti apa orang yang merasakan sakaratul maut dalam bentuk azab, sakaratul maut dalam bentuk nikmatnya maut. Satu itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah dari Pak Haji Bambang Fardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengenali tanda-tanda kematian dalam keadaan husnul khotimah? Ini pertanyaan yang sama sepertinya dengan Ibu Yuniarti ya. Monggo Ustadz, 2 aja dulu. Ada 3, 3 yang terakhir ya. Ya, yang pertama ya, pertama tadi ya bahwa secara fisik ya kita tidak bisa menentukan ya, kita hanya bisa mendoakan ya. Kita hanya bisa mendoakan ya secara fisik kalau secara fisik ya. Tetapi bagi seorang mukmin maka kita harus berhusnudzon ya. Bagaimanapun keadaan seorang mukmin itu ya, maka kita tetap harus berhusnudzon ya, bahwa kematiannya itu baik ya. Tapi sekali lagi yang namanya husnul khotimah ya tidak spesifik di saat kematian saja hadirin ya. Jadi nggak ada istilah mati dalam keadaan husnul khotimah itu ketika sakaratul mautnya, bukan ya. Yang namanya husnul khotimah itu adalah perjalanan hidupnya menjelang kematian ya. Adapun cara matinya gitu kan, itu tidak bisa dispesifikan itu husnul khotimah, bukan begitu ya. Husnul khotimah itu dilihat dari perjalanan hidupnya ya. Nah, kalau misalkan perjalanan hidupnya itu baik, bagus, ya diiringi dengan taubat ya. Kemudian baru kita bisa melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tanda-tanda kematian husnul khotimah. Contoh misalkan seperti ya mati di malam Jumat misalkan kan gitu ya, atau misalkan matinya ada keringat di atas dahinya gitu kan. Nah, itu salah satu tanda-tanda fisik. Dan tetap kita harus mendoakan. Sekalipun misalkan ada orang-orang yang tidak memiliki tanda-tanda tersebut ya, matinya bukan di malam Jumat ya. Di hari Jumat ya Ustaz. Atau di hari Jumat, atau misalkan matinya malah di hari Ahad misalkan. Wah, dia mah matinya di hari Ahad gitu kan. Itu kan ibadahnya orang. Nah, itu kan nggak benar tuh, kesimpulannya keliru ya. Nah, atau misalkan tidak ada keringat di jidatnya, atau misalkan badannya menghangatkan gitu kan, itu tanda-tanda yang dohir ya. Nah, sekalipun kita tidak melihat tanda-tanda tersebut di di orang yang sedang kita orang kita hadapi tadi ya, tetap kita harus berhusnuzon. Sekali lagi ya, sekali lagi tanda husnul khotimah itu bukan untuk dilihat dari orang lain gitu loh ya, tetapi untuk kita gitu loh ya. Jadi tanda husnul khotimah itu untuk kita ya, bagaimana kita mempersiapkan diri ya dalam keadaan husnul khotimah, yakni apa? Mempersiapkan ya sisa-sisa umur kita itu dengan amal solih, dengan amal baik ya. Jadi bukan dilihat dari akhirnya saja gitu. Makanya tadi kata Nabi, kata Siti Aisyah ya, beliau mengatakan, aku tidak iri ya dengan kenikmatan orang yang meninggal gitu kan. Dengan aku tidak iri, kenapa? Karena itu sekali lagi itu bukan tanda ya. Nabi saja gitu kan meninggalnya kerepotan gitu loh ya. Nah itu, jadi yang harus persiapkan ada untuk kita, bukan untuk melihat bagaimana orang lain. Dan insya Allah ya, kalau kita sudah mempersiapkan diri ya, mempersiapkan bekalnya ya, maka ya tadi insya Allah kematian dalam keadaan husnul khotimah, dalam artian ya akhir hidup kita dalam keadaan baik ya, bukan cara matinya sekali lagi, maka insya Allah ya kita pun akan mati dalam keadaan baik. Begitu. Allahu ta'ala alam. Baik Ustaz, mungkin tanda-tanda kematian sudah ada dalam diri kita ya, sudah meninggalkan dunia hitam, rambut. Iya, gitu. Betul, salah satunya ya. itu. Dulu mata tajam, sekarang agak rabun. Mungkin power kuat, bisa naik tangga 10, sekarang 1 aja nggak kuat. Mungkin begitu Ustaz. Betul. Oke. Kaitannya dengan amal ibadah nih, menyongsong kematian kita. Ada pertanyaan dari Ibu Haja Bu Ratna Permasi Dewi. Ini kaitannya dengan amal mempersiapkan kematian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah kita meminta rezeki yang banyak? Kan kita kalau berdoa tuh ya Allah limpahkan rezeki kan begitu ya, yang banyak dan halal, dengan niat agar kita bisa lebih banyak berwakaf dan sedekah. Boleh nggak Ustaz? Misalnya kalimatnya begini, ya Allah berikan
rezeki yang banyak melimpah gitu. Boleh nggak, Ustaz? Ya, boleh, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Kan ada doanya juga, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba, ya, rizki yang baik, ya, rizki yang baik. Nah, apa namanya? Cuman ya jangan ngoyo gitu ketika minta itu, jangan ngoyo, ya. Jadi apa namanya? Ketika kan karena gini ya, Allah itu membagi harta, ya, itu tiap orang berbeda-beda, ya. Allah membagi harta tiap orang itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan. Ketika ada orang yang disempitkan, dia punya cita-cita, kan, punya cita-cita sebagaimana orang yang dilapangkan, bersedekah, berwakaf, ya boleh, silakan. Dan sebaik-baik harta itu kan dipegang oleh orang yang beriman, boleh. Yang tidak boleh itu tidak merasa puas gitu loh, ya. Yang tidak boleh itu tidak merasa puas. Sementara kalau kita berdoa, ya, meminta rezeki yang banyak, ya, meminta harta yang banyak, kemudian kita niatkan supaya kita bisa bersedekah sebagaimana orang-orang lain bersedekah, sebagaimana orang-orang lain berwakaf, ya, maka tentu saja hal ini boleh, ya, hal ini boleh, gitu, ya. Begitu, jadi silakan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena doanya Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba, kan gitu. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik. Nah, rezeki yang baik, ya, harus bisa mengantarkan kita kepada amal yang baik, ya. Allah taala alam. Baik Ustaz, terima kasih. Sudah jam 5:56, tinggal 4 menit lagi. Ada yang bertanya secara langsung, Ibu Bapak kami persilahkan. Satu pertanyaan saja dari Ibu dan Bapak yang ada di ruangan maya, kalau ada yang ingin bertanya langsung. Ada pertanyaan itu Pak Mu dari Bu Ida Hamidah. Bu Ida Hamidah. Oh, ada di kolom chat, ya. Saya maaf tidak. Ada di kolom chat satu pertanyaan. Oke, Ustaz, ini pertanyaan terakhir nih dari Ibu Hajah Ida Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Untuk orang tua yang panjang umurnya, mengisi hari-harinya dengan sholat yang banyak, tetapi mulai pikun, sebetulnya apa yang sedang Allah persiapkan bagi diri orang tua tersebut? Selain tentu saja ladang pahala bagi anaknya yang mengurusnya dengan sabar dan ikhlas. Jazakallah. Ini kadang-kadang orang tua kita dulu rajin ke masjid, tapi karena sudah, mohon maaf, mungkin pikun atau sudah usianya tidak ini, ada di rumah dan memang sholatnya kadang-kadang harus diingatkan atau sama sekali nggak sholat. Ya. Ya, yang pertama, orang pikun itu sudah tidak terkena taklif lagi, ya. Kata Nabi, rufi'al qalam an salasin, ya. Diangkat qalam, artinya taklif itu dari 3 orang, ya. Anis sobi, ya, anil majnun, ya. Kemudian satu lagi anin naim, ya. Jadi dari anak kecil, dari orang yang majnun itu orang tertutup akalnya. Salah satunya adalah pikun ya, bukan pikun, ya. Salah satunya pikun, ya. Pikun itu bisa gila, majnun itu bisa gila, bisa pikun, ya, bisa ya kehilangan akal, ya, sakit, ya, seperti yang lainnya, sehingga pokoknya dalam keadaan dia tidak ingat, maka dia tidak terkena taklif lagi, ya. Sama orang yang sedang tidur, ya, orang tidur juga tidak terkena taklif, ya, sampai dia terbangun. Nah, kalau kita ditanya apa hikmahnya, apa yang dipersiapkan bagi orang tua tersebut, ya, tentu jawabannya saya tidak tahu, Allah taala alam, ya. Tapi yang jelas bahwa segala sesuatu, ya, ma wasaba min muslimin, ya, ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wal hamin wal ghamin wal hazmin, gitu kan, dan seterusnya. Tidaklah sesuatu menimpa kepada seorang mukmin, ya, apakah itu kegelisahan, kegundahan, rasa sakit, penderitaan, dan seterusnya, kecuali apa? Kecuali itu akan menjadi penambah derajatnya, ya, penambah amal salihnya, sekalipun dia sudah pikun, ya, sekalipun dia sudah pikun, ya. Kemudian dia akan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya, bisa jadi begitu. Nah, itu dari sisi orangnya. Nah, sementara kita lebih fokus justru kepada orang yang ada di sekitarnya, ya, kepada anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya, adik-adiknya, ahli warisnya, ya, orang yang ada di sekelilingnya. Kita harus lebih fokus ke situ, ya. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rogima'an, ya, celaka, binasa bagi orang yang memiliki orang tua, ya, dalam pengawasannya,
kemudian dia tidak bisa masuk surga karenanya. Nah, oleh sebab itu, ya Allah sedang mempersiapkan kita yang masih hidup ketika Allah menitipkan orang tua ya kepada kita, justru Allah ingin menambah pahala bagi kita. Adapun untuk orang tuanya, itu bukan urusan kita, ya. Kita nggak tahu ya apa yang dipersiapkan, tapi yang jelas itu bagi kita, ya. Ketika Allah menitipkan orang tua kepada kita, inilah jalan surga yang Allah persiapkan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, ya. Allah sudah sediakan jalannya, tetapi kita perboden ya, kita tutup tuh jalan tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan kita lebih fokus kepada kepada kitanya ya. Karena Allah sedang mempersiapkan. Karena mungkin jadi gini, Allah itu banyak memberikan jalan pahala ya. Ada satu orang yang tidak bisa mendapatkannya dari jalan tahajud, misalkan tidak bisa. Tidak bisa menjalankannya dari jalan sholat, dari jalan saum misalkannya. Sedikit sekali minim gitu ya, cuma yang wajib-wajib saja. Maka Allah berikan jalan yang lain. Seperti tadi ya, dia telaten mengurus orang tua, ya dia sabar mengurus orang tua. Atau jalan yang lain dia sabar ketika tertimpa musibah. Jadi banyak sebetulnya malah ladang pahala bagi kita. Cuman bagaimana kita jeli ya memanfaatkan peluang tersebut ya. Allah Ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Rosa, Bu Hajah Rosa. Ustadz, bagaimana cara mentalkin orang yang sedang menghadapi sakratul maut dengan benar? Ya, la ilaha illallah. Ya, cukupan dengan la ilaha illallah. Panjang ya. Kalau nggak bisa lirik nu maut lagi. Takutnya pusing gitu ya meninggal. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan Allah, bukan Allah, tapi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau Allah itu tidak memiliki makna, hadirin ya. Allah tidak memiliki makna, ya. Gitu. Tapi yang benar adalah la ilaha illallah. Jangan dituntut dia untuk berbicara, nggak usah. Ya, yang penting perdengarkan, karena boleh jadi ya hatinya ya di luar mulutnya ya dia mengucapkan itu, akalnya mungkin masih sehat, dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun mungkin tidak sampai keluar dari ucapannya ya. Kewajiban kita adalah apa? Kewajiban kita adalah mentalkinkan, yakni membimbing ya supaya dia tidak keluar dari jalur tauhid. Jalur tauhid apa? La ilaha illallah. Kita dihidupkan untuk mengagungkan kalimat tersebut dan kita dimatikan pun sama untuk mengagungkan kalimat tersebut ya. La ilaha illallah. Bimbing dengan kalimat tersebut ya, tidak ada yang lain. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktu sudah jam 6:02, mohon izin melebihi waktu kajian ya. Terakhir sebelum berdoa bersama Ustadz Gun-Gun, saya ingin menyampaikan satu hadis. Riwayat Ibnu Majah. Bersama 10 orang aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang yang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibu Bapak, kita akan berdoa sebelum kajian ini berakhir bersama Ustadz Gun-Gun. Ustadz Gun-Gun, mangga. Ya, bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ustadz Gun-Gun, terima kasih Bunda Empet, terima kasih Ustadz Wijayanto, terima kasih Pak Rustam, Kang Dea dan kru Khalifah di Bait Al-Hikmah, Khalifah Tur, Pak Rigi juga. Dan terima kasih Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Semoga pagi ini di hari Rabu menjadi hari-hari yang spesial buat Ibu dan Bapak ya. Terima kasih. Saya yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar info, insya Allah besok bertemu lagi dengan Ustadz Nail. Ya. Insya Allah besok akan ketemu lagi dengan Ustadz Nail ya di hari Kamis pagi. Atur nuhun, apa mau Kami-sami Wa Dede.